Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahmud Amrullah. Saya dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru matematika dari MA Al-Mubarak yang bernama Ibu Ernawati. Saya akan mewawancarai tentang perencanaan pembelajaran matematika. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu menggunakan kurikulum apakah Ibu dalam proses pembelajaran? Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di MA Al-Mubarak yaitu kurikulum 2013. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kesulitan atau masalah siswa jika menggunakan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran? Kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 diantaranya yaitu siswa belum terbiasa dengan menggunakan metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif, terus berpikir kritis terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Salah satunya dengan metode pembelajaran saintifik, di mana siswa harus melakukan aktivitas pembelajaran seperti mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan atau menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, walaupun metode pembelajaran tersebut cukup familiar dan sudah digunakan pada pembelajaran mereka di SMP, tetapi ketika diterapkan di SMA pun mereka masih kesulitan dan belum terbiasa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan atau masalah Ibu jika menggunakan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran? Kesulitan saya selaku guru matematika ketika pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 tersebut diantaranya mungkin yang pertama adalah implementasi kurikulum 2013 akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tersedianya berbagai referensi buku, serta teknologi berupa laptop, infocus, dan beberapa software seperti GeoGebra yang bisa mempermudah guru dalam membimbing siswa selama proses pembelajaran. Nah, namun karena sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, membuat saya selaku guru mata pelajaran hanya bisa mengajar dengan sarana dan prasarana yang ada dan kurang memadai, yang akhirnya siswa sering merasa bosan ketika pembelajaran. Untuk yang kedua, guru yang dituntut harus lebih kreatif, inovatif terhadap pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Yang pastinya guru membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang banyak untuk bisa merencanakan pembelajaran di kelas supaya lebih aktif dan kreatif. Kesulitan yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan guru seperti workshop terhadap kurikulum 2013. Yang keempat, minat belajar siswa yang rendah, terutama dalam pembelajaran matematika, membuat saya selaku guru menyampaikan pembelajaran kembali dengan metode ceramah. Karena jika dipaksakan dengan metode pembelajaran kurikulum 2013 akan menghabiskan waktu dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu apakah ada hubungan antara kurikulum dan perencanaan pembelajaran? Jelas ada hubungan antara kurikulum dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibuat berdasarkan kurikulum yang ada. Bisa dikatakan bahwa kurikulum merupakan rancangan rencana yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam satu jenjang tertentu. Nah, rencana yang akan dicapai tersebut dibuat atau dijabarkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, menurut pengalaman Ibu, apakah seorang guru harus terlebih dahulu menyusun perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar? Ya, pembelajaran yang baik seharusnya guru lebih dahulu merancang atau menyusun perencanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP sebelum melakukan proses KBM supaya pembelajaran lebih terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa yang harus dilakukan jika perencanaan pembelajaran yang disusun seorang guru belum optimal? Jika perencanaan pembelajaran yang disusun seorang guru dirasa belum optimal, ya mungkin langkah yang harus dilakukan adalah guru memperbaiki perencanaan pembelajaran tersebut untuk pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, bisakah perencanaan pembelajaran dijadikan sebagai alat ukur dalam keberhasilan pembelajaran? Menurut saya,
perencanaan pembelajaran tidak mutlak dijadikan sebagai alat ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Nah, kenapa? Karena belum tentu dengan terlaksananya semua perencanaan pembelajaran yang disusun, siswa bisa memahami materi yang disampaikan. Keberhasilan pembelajaran salah satunya bisa dilihat dari ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Apakah siswa bisa memahami materi atau tidak? Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 dari kalender akademik tahun ajaran 2022-2023, ada berapa banyak minggu efektif untuk melaksanakan pembelajaran dan ada berapa banyak minggu yang tidak efektif untuk melakukan pembelajaran? Nah, berdasarkan penghitungan dari kalender akademik tahun ajaran 2022-2023, untuk pelajaran matematika banyaknya minggu efektif itu ada 17 dan banyaknya minggu tidak efektif itu ada 11. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, dalam pandangan Ibu, apakah minggu tidak efektif akan memengaruhi pembelajaran? Minggu efektif itu bisa berpengaruh, bisa juga tidak, tergantung bagaimana guru mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan jumlah minggu efektif yang ada. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Biasanya saya membuat RPP untuk 1 semester di awal tahun ajaran baru. Jadi ketika akan melaksanakan pembelajaran, saya hanya mempersiapkan materi ajarnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11, apakah ada kriteria-kriteria khusus dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP? Kriteria khusus dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada. Yang penting harus ada tujuan, langkah pembelajaran, dan bagaimana sistem penilaiannya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-12, apakah yang menjadi kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP? Kesulitan dalam menyusun RPP yaitu menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Karena terkadang metode pembelajaran di RPP itu A, tetapi ketika pembelajaran itu B. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara penilaian Ibu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP? Cara penilaian dalam RPP itu ada penilaian sikap yang bisa dilakukan dengan observasi dan penilaian pengetahuan melalui tes kepada siswa. Pertanyaan yang ke-14, bagaimana Ibu membuat RPP? Apakah dibuat per hari atau per bulan atau per semester? Apa alasan Ibu? Untuk pembuatan RPP biasanya kami membuatnya sekaligus 1 semester. Nah, alasannya supaya lebih mudah dan tidak tercecer satu persatu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Ibu memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Untuk memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif, salah satunya menggunakan metode pembelajaran di mana siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, serta memberikan reward kepada siswa atau kelompok yang aktif. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu untuk membuat kelas kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Cara membuat kelas kondusif, salah satunya guru harus bisa menguasai kelas, bisa dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, atau juga memberikan perhatian yang sama kepada semua anak agar pembelajaran lebih kondusif. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernawati. Mungkin saya cukupkan sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Mahmud Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.